Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama Heri Elin. Oke, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak yang DM suruh membuat video. Jadi mohon maaf, saya sudah berapa bulan tidak membuat video tentang Malaysia atau apa-apa, tanya persyaratan atau habis biaya berapa. Jadi saya hari ini sedang libur untuk membuat video. Saya akan menjawab pertanyaan yang DM di Instagram sama Facebook ya. Jadi hari ini saya sedikit aktif. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang orang suruh membuat video. Jadi kita langsung saja ya. Jadi ada yang bertanya apa persyaratan di tahun lalu sampai sekarang dan berapa lama prosesnya sampai terbang ya. Oke, saya akan membuat jawaban yang pertanyaan orang yang pertanyaan dari Instagram sama Facebook ya. Oke, jadi untuk persyaratannya itu, kalau kerjanya mau di pabrik atau proyek atau restoran atau dan lain-lain lah, untuk sawit atau di Malaysia. Jadi kalau untuk laki-laki sementara katanya itu yang buka itu konstruksi sama sawit atau dan eh, peternakan. Tapi kalau pabrik itu untuk laki-laki belum dibuka sama sekali. Oke, persyaratannya itu simpel. Jadi yang pertama itu ya seperti biasa KTP, KK atau akte kelahiran dan ijazah minimal ya ada, karena ada SD, SMP. Kalau konstruksi, kalau pabrik yang minimal kayaknya itu SMP dan terusnya. Mengapa ada yang persyaratan asli itu untuk kalian yang belum buat paspor atau fingerprint atau apa dan lain-lain, itu harus diwajibkan asli dulu, bukan ditahan. Nanti kalau prosesnya paspor sudah buat, medical, fingerprint, ya itu nanti kalau sudah mau terbang yang persyaratan asli bisa diambil. Itu kalau disuruh mengumpulkan persyaratan asli dan kalian belum buat paspor ya. Bagi yang buat paspor pasti persyaratannya cuma paspor dan ijazah, KTP lah itu. Jadi kalau buat kalian yang belum punya paspor pasti persyaratannya harus asli, ada yang asli seperti ijazah, KTP, dan KK dan akte. Itu buat pendaftaran buat paspor. Jadi persyaratannya itu aja. Untuk prosesnya itu kalau di Malaysia kalau bulan ini rata-rata itu lama banget. Ada yang berapa, minimal itu mungkin ada 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Karena proses visa itu lama. Kalau di Malaysia nunggunya itu lama, nggak langsung kayak saset 1 minggu sudah terbang, itu enggak. Itu ada permainan untuk rollingan itu loh, pendaftaran itu diurut setahu saya itu ya. Jadi untuk prosesnya berapa lama ya, itu sekitaran 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun gitu ya. Oke, selanjutnya untuk biaya ya. Kalau biaya itu, kalau sebelumnya saya itu nggak sampai 1 juta, nggak sampai 3 juta. Tapi kalau sekarang mungkin ya ada yang gratis, tapi gratis itu nggak tahu. Soalnya sudah lama di Indonesia 1 tahun ini.
Nah, nggak tahu kalau kesana lagi, nggak tahu. Kalau kemungkinan kalau tahun ini mungkin paspor katanya sampai 1 juta, fingerprint 850, terus medical mungkin 850, fingerprint mungkin ya di bawah 1 juta. Ya itulah, di totalnya itu untuk bayar sendiri, harus modal kamu sendiri ya, bukan dari PT-nya. Itu kalau paspor, medical, fingerprint itu pasti biaya sendiri. Nah itu ya, nggak sampai 3 juta lah itu. Nanti kalau semuanya sudah diproses, sudah buat, kalian nunggu visa turun. Nanti kalau visa sudah turun, ya itu persiapan terbang, seperti itu. Nah ya, untuk laki-laki itu susah buka kalau buat pabrik. Katanya sekarang itu sawit atau apa ya, konstruksi katanya itu. Kalau perempuan juga sama sih, belum buka untuk Malaysia pabrik ini hari ini, mungkin tahun depan. Soalnya di Malaysia itu masih ada tambah kontrak. Jadi kalau kalian pengen tahu sebenarnya pengalaman saya ya, kalau saya di Malaysia sudah mau habis kontrak, pasti 3 bulan sebelum habis kontrak pasti ditanyain mau tambah atau tidak. Jadi bimbang, mau, kadang ada yang mau sudah tanda tangan putus kontrak. Nah jadi itu 3 bulan itu mau habis, itu persiapan mau tanda tangan kontrak. Ini pengalaman saya ya, kadang mau habis 1 bulan mau terbang, manajer pun HRD di Malaysia diulangin tanda tangan kontrak lagi. Kadang saya pikirannya mending tambah ya, jadi tambah. Jadi yang di Indonesia sudah nunggu, nggak nambah lagi, seperti itu. Dan seperti itu aja ya. Jadi persyaratan yang biaya itu ya seperti itu. Habisnya nggak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, kalau pabrik di Cikarang, bahkan kalau sudah kerja itu, kalau lewat tidak resmi itu, lewat salah itu habis 10 juta. Jadi kalau di Malaysia itu enggak sampai 10 juta kalau perempuan, tapi kalau laki-laki ya sampai 10 juta. Soalnya biaya sendiri itu 3 juta lah. Nah nanti sisanya itu dipotong gaji, seperti itu. Jakarta sama Malaysia itu gajinya hampir sama, biaya hidup pun hampir sama. Saya sudah merasakan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jakarta itu saya sudah ngalamin untuk saring makan di daerah Indonesia itu sudah tahu. Apalagi di Malaysia, biaya hidup, makanan atau biaya apa itu hampir sama. Kelebihannya di Malaysia itu yang saya suka itu transportasi sama hostel itu sudah disediakan. Jadi kalian itu siap kerja aja gitu. Siap kerja 12 jam itu. 12 jam itu sudah termasuk lemburan hitungannya. Ya itu sekitaran di Malaysia itu gaji ya sampai minimal ya 6 sampai 8. Kadang yang pabriknya bagus ya itu bisa lemburan sampai 10 juta. Itu kalau pabriknya bagus. Kalau pabriknya biasa-biasa ya rata-rata ya 7, 8, 6, 7, 8 lah, seperti itu. Oke, buat tanya DM atau Facebook ya silakan tanya ya. Kalau disuruh video saya insya Allah buat video, soalnya saya sibuk
buat video sudah lama, berapa bulan saya nggak niat upload video karena apa ya, gaji di YouTube di Indonesia itu iklannya murah, yaitu saya bukan nggak mengharapkan gaji di YouTube ya. Saya akan, insya Allah kalau ada waktu, saya akan membagi ilmu pengalaman di Malaysia, akan di-share sebanyak-banyak. Tolong video ini di-share ya buat kalian yang pengen tanya-tanya, suruh buat video, saya akan, insya Allah saya buat video. Cukup sampai di sini aja ya guys. Saya mohon maaf kalau videonya kurang jelas atau suaranya kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.